Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian global. Dunia bergerak dalam ketidakpastian, ditandai oleh meningkatnya tensi geopolitik, perang dagang, proteksionisme yang kembali menguat, serta fragmentasi ekonomi global yang semakin nyata. Banyak negara besar mengalami perlambatan, pasar keuangan bergejolak, dan kepercayaan investor global sempat tergerus. Namun di tengah lanskap global yang penuh tekanan itu, Indonesia justru menunjukkan satu hal penting, ketahanan ekonomi yang tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kebijakan yang terukur, disiplin fiskal yang konsisten dan keberanian negara untuk hadir ketika ekonomi menghadapi tekanan. Jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025, gambaran yang muncul bukanlah ekonomi yang terpuruk, melainkan ekonomi yang sedang berproses membalikan arah. Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,87%. Angka ini kemudian meningkat pada triwulan kedua menjadi 5,12%. Lalu sedikit terkoreksi di triwulan ketiga ke 5,04%. Namun sinyal terpenting justru muncul di penghujung tahun 2024. Ketika momentum ekonomi kembali menguat dan proyeksi triwulan keempat berada di kisaran 5,4 hingga 5,5%. Ini menandakan bahwa mesin ekonomi nasional tidak kehilangan tenaga, melainkan sedang menyesuaikan ritme di tengah tekanan global. Momentum pembalikan arah ekonomi ini tidak terjadi secara kebetulan. Stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama yang terus dijaga. Inflasi sepanjang tahun 2025 tetap terkendali di kisaran target pemerintah, berada di sekitar 2,9%. Angka ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, tanpa tekanan harga yang berlebihan. Dalam situasi global yang penuh gejolak, stabilitas inflasi adalah sinyal penting bahwa kebijakan moneter dan fiskal berjalan selaras. Di sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia justru mencatatkan kinerja yang sangat kuat. Surplus perdagangan hingga November tahun 2025 mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa meskipun dunia berbicara tentang perlambatan perdagangan global, kinerja ekspor Indonesia tetap solid. Industri pengolahan, pertanian, dan sejumlah sektor berbasis nilai tambah mampu menopang ekspor nasional, sementara impor tetap terkendali. Bahkan, kenaikan impor barang modal justru menjadi sinyal positif bahwa industri dalam negeri sedang bersiap untuk ekspansi ke depan. Indikator lain yang menguatkan optimisme adalah kinerja sektor manufaktur. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia sepanjang tahun 2025 konsisten berada di atas level 50, yang berarti sektor ini berada dalam fase ekspansi. Pada beberapa bulan, bahkan sempat menyentuh level di atas 53, sebelum sedikit turun di akhir tahun karena faktor musiman. Namun yang terpenting, PMI tidak pernah jatuh ke zona kontraksi. Ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih melihat prospek, masih berproduksi, dan masih menyerap tenaga kerja. Kepercayaan pasar keuangan juga perlahan kembali. Yield surat berharga negara tenor 10 tahun, yang pada akhir 2024, berada di atas 7%. Sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan hingga berada di kisaran 6%. Penurunan yield ini bukan sekadar angka teknis, melainkan cerminan dari meningkatnya kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Artinya, biaya utang negara menjadi lebih murah, dan ruang fiskal dapat dikelola dengan lebih sehat. Pasar saham pun mencerminkan sentimen yang sama. Indeks harga saham gabungan mencatatkan kenaikan signifikan sepanjang tahun 2025, bahkan sempat menembus level psikologis yang tinggi. Ini bukan hanya karena faktor teknikal pasar, tetapi karena pelaku pasar melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Investor domestik dan asing mulai kembali menempatkan dananya di Indonesia, terutama pada paruh kedua tahun 2025. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa tahun 2025 juga diwarnai oleh tekanan yang sangat nyata. Di awal tahun, kebijakan tarif agresif Amerika Serikat memicu kekhawatiran global. Ketika perang dagang kembali mencuat, pasar bereaksi cepat. Indeks kepercayaan konsumen sempat menurun, nilai tukar mengalami tekanan, dan volatilitas meningkat. Bahkan di dalam negeri, ketegangan sosial dan demonstrasi besar sempat menekan pasar keuangan, khususnya pada periode Agustus hingga September. Di titik inilah peran negara menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak memilih diam, dan juga tidak mengambil langkah ekstrem yang justru berisiko mematikan pertumbuhan. Kebijakan yang diambil bersifat terukur dan adaptif. Penyesuaian tarif pajak dilakukan secara selektif,
sehingga tidak membebani konsumsi masyarakat luas. Stimulus ekonomi diluncurkan dengan fokus pada daya beli rumah tangga, dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, transportasi, hingga energi. Total stimulus yang digelontorkan mencapai puluhan triliun rupiah, dengan tujuan utama menjaga roda ekonomi tetap berputar. Di sisi moneter, Bank Indonesia memberikan dukungan melalui pelonggaran suku bunga, sejalan dengan upaya menjaga likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter bergerak seiring, bukan saling meniadakan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun fleksibilitas diberikan ketika ekonomi membutuhkan dorongan tambahan. Diplomasi ekonomi juga memainkan peran penting. Ketika dunia terjebak dalam perang tarif, Indonesia memilih jalur negosiasi. Hubungan dagang dengan Amerika Serikat dikelola secara proaktif, sehingga tarif yang semula tinggi dapat ditekan melalui kesepakatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang aktif jauh lebih efektif dibanding konfrontasi terbuka. Bahkan, kesepakatan dagang dengan Eropa membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia, dengan tarif yang semakin kompetitif dan akses pasar yang lebih luas. Perlu disadari bahwa dinamika global pada 2025 juga dipengaruhi oleh strategi politik internasional. Kebijakan perdagangan agresif yang dilontarkan oleh Donald Trump pada kenyataannya lebih banyak digunakan sebagai alat tawar-menawar. Penundaan implementasi kebijakan tarif menunjukkan bahwa tekanan tersebut dimaksudkan untuk mendorong negosiasi yang lebih menguntungkan bagi pihaknya. Dalam konteks ini, respons Indonesia yang tenang dan strategis justru memberikan hasil yang lebih baik bagi kepentingan nasional. Ketika tekanan sosial dan pasar mencapai puncaknya pada pertengahan tahun, pemerintah mengambil langkah terobosan dengan menempatkan dana besar di perbankan nasional. Langkah ini secara langsung meningkatkan likuiditas, mendorong penyaluran kredit, dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Dampaknya terasa relatif cepat. Kredit tumbuh pesat, sentimen pelaku usaha membaik, dan optimisme masyarakat kembali pulih. Stabilitas sosial pun berangsur pulih, karena masyarakat kembali fokus pada aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari. Semua dinamika ini bermuara pada satu instrumen utama, yaitu APBN. Dalam kondisi volatil sepanjang tahun 2025, APBN tidak diposisikan sebagai sekadar catatan keuangan, tetapi sebagai alat kebijakan yang responsif dan antisipatif. Realisasi sementara menunjukkan bahwa pendapatan negara memang tidak sepenuhnya mencapai target awal. Penerimaan perpajakan mengalami tekanan, seiring dengan perlambatan global dan penyesuaian kebijakan. Namun di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak justru melampaui target, menunjukkan adanya samber-samber pendapatan yang tetap kuat. Belanja negara sengaja dipertahankan pada level yang tinggi. Ini adalah pilihan kebijakan yang sadar. Dalam situasi ekonomi yang menghadapi risiko perlambatan, memotong belanja secara agresif justru berpotensi memperdalam kontraksi. Oleh karena itu, belanja diarahkan untuk menjaga konsumsi, melindungi kelompok rentan, dan mendukung sektor-sektor strategis. Konsekuensinya, defisit APBN memang melebar dibanding rencana awal. Namun defisit tersebut tetap dijaga di bawah batas 3% terhadap PDB, sebuah standar cohesion fiskal yang diakui secara internasional. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan kontrasisiklikal yang selama ini menjadi ciri pengelolaan fiskal Indonesia. Ketika ekonomi melemah, negara hadir memberikan dorongan. Ketika ekonomi menguat, disiplin fiskal kembali diperketat. Prinsip ini memastikan bahwa pertumbuhan tidak dikorbankan demi angka semata, tetapi juga tidak mengabaikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, realisasi APBN 2025 menunjukkan satu pesan penting. Negara memilih untuk tidak bersembunyi di balik angka defisit, melainkan menggunakan APBN sebagai alat untuk menjaga stabilitas, mendorong pemulihan, dan melindungi masyarakat. Pilihan ini mungkin tidak populer di mata sebagian pihak yang hanya melihat angka di atas kertas, tetapi dampaknya terasa nyata di lapangan. Ketika ekonomi tetap tumbuh, inflasi terkendali, dan kepercayaan publik kembali menguat. Memasuki tahun 2026, fondasi ekonomi yang dibangun sepanjang 2025 memberikan optimisme yang rasional. Dengan momentum pertumbuhan yang menguat, kepercayaan investor yang kembali, serta stabilitas makro yang terjaga, ruang untuk menekan defisit secara bertahap menjadi semakin terbuka. Target pertumbuhan yang lebih tinggi bukan sekadar ambisi, melainkan refleksi dari keyakinan bahwa kebijakan yang tepat, konsisten, dan berpihak pada kepentingan nasional akan terus memberikan hasil. APBN, pada akhirnya, bukan hanya soal pendapatan dan belanja. Ia adalah cerminan pilihan politik dan ekonomi sebuah bangsa. Dan pada tahun 2025, pilihan itu jelas.
menjaga ekonomi tetap bergerak, menjaga rakyat tetap terlindungi, dan menjaga masa depan tetap terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.